dalam penyembahan itu bagaimana Oke, sebenarnya? konteks yang benar dalam penyembahan. Namanya menyembah itu gimana? Hmm, menyembah, bersujud gitu ya Kak? Nah itu, jadi bahasa Indonesianya aja menyembah, yaitu memang harus dengan menundukkan kepala kita, bahkan menaruh kepala kita sampai ke tanah. Itulah yang namanya menyembah. Oh, Ya, dari kalau misalnya, bahasanya saja kalau kita menyembah Tuhan berarti dengan perendahan diri. Ya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi, gimana sih Kak para nabi dan para rasul itu sembayangnya atau menyembahnya yaitu sama. Jadi, ajaran Kristen, ajarannya rasul itu sama seperti ajarannya Yahudi. Justru Yahudi itu adalah Kristen. Yahudi yang sekarang itu bukan Yahudi. Orang Kristen lah yang merupakan orang pelanjut dari keyahudian itu. Seperti apa Kak cara penyembahannya? Bermazmur. Ya, di dalam mazmur itu ada sujudnya. Dalam sujud itu kita sambil mengidungkan pujian kepada Allah dalam bentuk mazmur. Seperti apa yang dilakukan Yesus, seperti itulah penyembahan kita terhadap Tuhan Tritunggal kita, Allah Tritunggal kita. berarti Kak itu termasuk dengan perjamuan kudus juga ya gitu ya? Perjamuan kudus itu adalah kurban, Ekaristi. Oh, Perjamuan berarti kudus itu adalah kurban. Jadi, apa yang dilakukan orang Yahudi, itu juga yang dilakukan orang Kristen. Makanya saya bilang, tidak ada yang berubah dari hukum-hukum Allah. Justru kita semakin meneguhkannya. Jadi kalau dulu kurbannya itu adalah domba, sapi atau lembu atau burung tekukur, sekarang kurbannya itu adalah tubuh dan darah Kristus, yaitu roti dan anggur itu. Itu adalah korban rasional. mengerti-ngerti. Oke Kak, oke. Iya, hanya itu aja. Karena Kristus kan sudah mengatakan di dalam Mazmur 110 dikatakan, terhadap kurban bakaran dan sembelihan engkau tidak berkenan, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Berarti yang jadi korban itu bukan lagi hewan, melainkan darah dan tubuh Kristus. Itulah yang dinamakan perjamuan kudus. Makanya di saat perjamuan kudus, kamu baca di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan dia berkata, ini tuh tubuhku. Lalu dia mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, ini darahku. Seperti itu. Jadi itu adalah kurban rasional. Jadi bagaimanakah penyembahan atau ibadah atau liturginya orang Kristen, yaitu seperti liturginya para rasul. Gitu, Bang. Kak, melanjutkan tentang kurban tadi. Berarti kalau misalnya berkurban itu kan harus di bait Allah. Nah, Betul. sedangkan orang Yahudi, bait Allahnya itu kan sudah hancur di tahun 70 ya, di abad pertama ya kalau nggak salah ya. Karena kan Tuhan Yesus pernah bersabda, rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Nah itu maksudnya bagaimana? Kenapa harus dipersembahkan di bait Allah? Sekarang bait Allah itu dalam konteks perjanjian baru itu apa sih gitu? Bait Allah itu adalah tubuh kita. Makanya kenapa gereja kita itu strukturalnya itu seperti bait Allah. Ada 3 ruang. Ruang Maha Kudus, disitulah korban itu dicurahkan. Ruang kudus itu untuk umat-umat dan pelataran. Jadi bentuk fisik dari bait Allah itu adalah gereja yang sekarang ini. Makanya gereja itu harus benar-benar 3 ruang. Sama seperti kapal Nuh. Nuh juga seperti itu kan. Jadi Allah memang memerintahkan itu. Jadi itu adalah nubuatannya. Sebelumnya dari kapal Nuh, lalu kemah pertemuan, bait Allah dan gereja. Gitu. Dan kurban itu dilakukan di mana Kak? Ya di altar, di mesbah. Mesbah itu ya di dalam ruang Maha Kudus yang dilakukan oleh seorang imam. Sampai detik ini masih sama caranya. Seperti itu Pak Gemini. Oke, baik Kak. Terima kasih. Itu aja pertanyaannya ya. Ya, Tuhan memberkati. Bang, kalau mau lihat seperti apa ruang Maha Kudus dan ruang kudus dan pelataran, Abang masuk aja ke gereja Ortodoks. Itu bentuknya. Ortodok bang, betul betul. Iya, kebetulan di Medan ini ada yang yurisdiksi Moskow ya. Wah, di bawah penjajah.
Jangan di bawah komunis, Bang. Cari ortodok yang benar-benar gerejanya Tuhan ya. Jangan yang di bawah pimpinan komunis, tapi di bawah pimpinan Kristus. Kalau yang bedanya apa dengan yang EP, MP gitu? Bedanya apa, Kak? EP itu mirip-mirip semua, ajarannya sama, tetapi Moskow Patriark MP itu di bawah komunis. Oh, Iya, dia bukan di bawah pimpinan Kristus, tetapi di bawah pimpinan komunis. Jadi gerejanya itu menyatu dengan pemerintahannya. Sebab gereja itu tidak boleh bersatu dengan pemerintahan. Nah, kalau EP itu di bawah paus. Iya. Gereja Ortodoks Indonesia di bawah kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus. Itu Bang. terima kasih deh, itu aja sih. Udah, Ya, pertanyaan. Tuhan memberkati. Ya, shalom. Salam, salam. Apa sih Nenek Tapasya? Heboh kali kau di bawah Nenek Tapasya. Ada Nenek Tapasya di bawah. Aduh. Kalau dari sisi ajaran gimana, Kak? Sama-sama, sama. Bahkan pengajar MP di Indonesia itu semuanya bermula dari Episkop Daniel Biantoro. Oke, halo Saida. Halo Ananda, sehat sayang? Puji Tuhan, Ibunda. Iya, ini saya dinaikin. Padahal saya di bawah aja tadi, mami di bawah aja sayang. Oh, tertekan mungkin ya. Ya, sehat-sehat ya, Bunda. Shalom. Sayang tuh, ya Nago, iya ya semangat sayangnya. Amin, amin, amin. Ini banyak yang tertekan. Janganlah, woi. Aku kalau kalian banyak yang tertekan kayak gini, aku end live aja lah ya. Shalom Bang Manto. Ini nggak ada sunya ya. Betunya. Salam, salam Bang. Aku di bawah aja Bang. Aku nonton aja. Oh iya, tertekan. Iya. Kan udah gue bilang banyak yang tertekan di sini. Mikum Raymond. Iya gak, ini gak lagi toa mana kak? Kok nggak bisa pindah rumah? Kok tahan kali kau? Mengenal Indonesia Raya kita ini. Ya, shalom Kak Agatha. Tahan-tahan ya woi ya, ini ujian, mohon bersabar, ini ujian. Kak Agatha, tadi malam kan aku ikut komalnya kakak tuh tentang Hari Pentakosta tuh. Ada gereja yang mengatakan akan ada lagi kebangkitan roh gitu. Ada lagi Pentakosta ketiga. Pandangan kakak gimana tuh? Kosta itu cuma satu kali. Kali aja. Hari Pentakosta itu cuma satu kali. Hari di mana gereja itu berdiri, itulah hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Jadi kalau ada yang dikatakan kebangkitan roh, kebangkitan daging yang ada di dalam pengakuan iman rasuli, ya pengakuan iman Nikea di situ kan, aku percaya akan kebangkitan daging. Roh itu tidak pernah mati. Jadi yang dibangkitkan itu adalah tubuh kita ketika disatukan dengan roh, itulah yang dinamakan kebangkitan dan hidup yang kekal tadi. Gitu. Jadi hari Pentakosta itu nggak ada berkali-kali, hanya satu kali saja. Gitu Bang. Karena di dalam Alkitab ada nggak lagi hari Pentakosta? Pentakosta 2. Yang tadi malam aku dengar penjelasan kakak kan, makanya timbul pertanyaan kayak gitu. Ya ternyata nggak ada ya kak ya. Nggak ada. Oh iya. Nah, satu lagi tuh kak nih. Tadi kakak bilang kurban bakaran tuh yang di gereja Ortodoks. Kurban bakarannya apa tuh kak? Kayak perjanjian lama lagi gitu kak.
ada yang Darah dan dibakar. tubuh Kristus. Kurban itu darah dan tubuh Kristus. Terhadap kurban Shalom. bakaran engkau tidak berkenan, terhadap kurban sembelihan engkau tidak berkenan. Tetapi engkau telah Shalom, Kak. Sabar bang, sabar. Sebentar bang. Shalom shalom. Tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi kurban yang dilakukan di gereja itu seperti apa? Ya dengan cara perjamuan kudus. Itulah kurban Tapi gereja. di Islam juga pengen mau. Gitu, bang. Silakan bang Robi. Oke, satu lagi dah Kak. Kan ada nih aku cari di map tuh gereja ortodoks Koptik itu beda sama Kakak. Itu atau sama? Beda. Koptik itu tidak mengakui Konsili Kalsedon yang menyatakan atau yang menguatkan kembali bahwa Kristus itu memiliki dua natur. Ya visit itu Kak. Ya, itu dia tidak mengakui Kristus itu sejatinya Allah dan sejatinya manusia. Dicari apa nih Kak? Hah? Gereja ortodoks mana? Cuman gereja ortodoks itu Kak. Gereja Ortodoks Indonesia, GOI. Oke. Gitu. Thank you Kak Gata. Ya, Tuhan berkati. Ya. Silakan Pak Penatua. Penatua yang baik, baiklah kita hormati 2 kali lipat. Silakan Pak Penatua, halo. Dibuka mute-nya Pak Penatua. Ajaran Paulus, iya dong, kenapa Ababil? Kami bangga dengan ajaran Rasul Paulus yang benar-benar menerapkan hidup kudus, ya. Kalau bisa orang-orang itu hidupnya selibat, ya, tidak mengawin berkali-kali. Ya, kami itu sangat bangga sekali dengan ajaran Paulus ya, karena Rasul Paulus itu mengajarkan kita untuk tidak bocil gitu. Ya, aduh takut pula gua kena nanti. Ini ada yang bilang, rugi dong. Nggak rugi dong. Justru yang rugi itu ketika kamu menikmati dunia ini. Orang-orang yang sudah menikmati dunia, dia tidak akan menikmati sorga. Karena di dunia, dia sudah enak-enakan. Ya, sudah saatnya dia menerima penghukuman. Jadi nggak ada yang rugi. Ya. Halo, Pak Penatua, dibuka dulu mute-nya, Pak. Dibuka mute-nya, Pak. Itu ditekan. Ini aku undang ya, undang buka. Tuh. Oke, turun dulu nanti naik lagi. Mungkin Bapak kesulitan ya. Buka mute-nya ya. Mute-nya masih belum kebuka. Aku udah undang-undang tadi. Gitu ya. Setidaknya tidak fitnah Kristen. Gak ada yang fitnah di sini. Ini. Kita dari tadi bahas iman Kristen ya Kiri. Ini. Masalah ajaran orang, iya ampun, baper amat hidup lu. Rugi dong dikasih 4, maunya 1 kata dia. Omang apa untungnya lu 4? Lu bisa nafkahi 4. Tahu tuh, makan aja terancam soal. Orang setia dengan 1 pasangan kok dibilang rugi. Ini. Emang situ mampu ngasih makan 4 orang. Jadi tolong yang baru masuk jangan kejang-kejang di sini. Kalau mau duduk anteng diam dengerin. Ini ada lagi yang ngajakin. ITWL. Ada lagi yang ngajakin nikah ini si Satrio Pining itu. Mari kita bersatu padu untuk peradaban. Menjijikkan ya dengarnya. Gelai. Ya Allah ya Tuhan. Makan dulu Kak, belum ada makanan Dek. Tunggu ya. Sabar. Aib Kak, aib. Ya itu aib bagi saya. Halo Rivaldo. Ya, halo Ibu, Shalom. Shalom. Silakan Rivaldo. Mau tanya apa sama Bunda saya? Ibu, ini saya Panggil Bunda sayang. Bunda. Itu kalau dikatakan ibu, ya memang saya ibu kita Kartini ya kan. Ya silakan. ini saya duduk berdiskusi dengan beberapa pendeta yang mungkin berbeda doktrin, tapi
yang saya bahas itu tentang keselamatan. Jadi gini Bunda, ada beberapa pandangan yang kayak Calvins atau Armenia itu dia bahas tentang keselamatan tapi beda-beda. Yang Calvins itu tuh dia katakan keselamatan itu sekali untuk selamanya, atau itu tuh karena kasih karunia Tuhan Yesus kayak gitu, karena perbuatan Tuhan. Tapi di Armenia itu yang saya dengar, ini hasil saya dengar dari dari pendeta GBI rata-rata mereka katakan bahwa keselamatan itu perlu dikerjakan. Nah, jadi dua konteks, dua pandangan ini saya coba bawa di dalam Filipi 2 ayat 12 itu Bunda. Nah, waktu saya di situ dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, waktu yang jadi pertanyaan saya tuh kayak gini Bunda. Ini dalam bahasa Indonesia ditafsirkan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, tapi di dalam Ibrani itu di dalam Ibrani sorry Bunda, di dalam Yunani, tapi ada dalam gramatika itu tuh kerjakan keselamatan di situ tuh yang kerjakan di situ adalah Tuhan, maksudnya kayak gitu, karena dikaitkan dengan ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Nah, maksud saya Bunda, saya mau tanya sedikit soal dari pandangan ini sebenarnya keselamatan yang benar-benar, memang saya percaya bahwa keselamatan itu dari Tuhan karena Tuhan Yesus yang kerjakan, cuman karena ada beberapa yang kayak Armenia nih, karena GBI ini kan cukup banyak kan Bunda, itu tuh mereka menahan tentang satu konsep bahwa kerja keselamatan itu perlu dikerjakan, artinya ada upaya manusia untuk menyelamatkan hidup mereka kayak gitu Bunda. Nah, mungkin saya bisa minta Bunda punya penjelasan sedikit tentang keselamatan dari ini. Oke, keselamatan itu dikerjakan dan yang mengerjakannya itu adalah Tuhan, itu betul. Sebab memang ada di Efesus ya kalau nggak salah ya. Janganlah kamu bangga karena sebenarnya Allah lah. Abang lagi di dalam stetoskop. Ini saya mute dulu ya, abang kayak di dalam stetoskop gitu. Gitu. Oke, ini saya jelasin ya. Di dalam Alkitab itu tidak bisa kita menukil satu ayat lalu menyimpulkan. Semua ayat di dalam Alkitab ini harus secara komprehensif dipahami ya. Jadi kita menerima keselamatan itu, menerima dulu ya, karena keselamatan itu adalah Kristus. Ya, Kristus itu memberikan keselamatan dengan cara dia mati, disalib dan bangkit. Dia menjadi kurban, maka kita ini dibebaskan dari dosa. Jadi kalau keselamatan itu kita terima dari Kristus, maka kita butuh yang namanya iman sebagai tangan rohani untuk menerima keselamatan itu. Jadi pertama sekali ya, secara mekanis ya seperti itu. Kita butuh yang namanya tangan rohani untuk menerima keselamatan itu, yaitulah iman. Ya, setelah kita menerima keselamatan itu, kita perlu mempertahankan keselamatan itu. Nah, cara kita mempertahankan keselamatan itu adalah kita yang sudah menerima Kristus diperbaharui oleh Allah. Pembaharuan ini itulah yang dinamakan mengerjakan keselamatan. Bukan oleh pekerjaan kita diselamatkan, tetapi keselamatan itu kita jaga melalui pembaharuan hidupmu. Berbuat baik. Sebab fitrah manusia itu adalah berbuat baik. Jadi, apakah yang kita kerjakan itu menyelamatkan kita? Tidak. Tetapi Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Dan dengan dialirinya kita kuasa Roh Kudus, ketika kita terima saat kita baptis dan krisma, di situ Roh Kudus yang membantu kelemahan kita. Kalau dikatakan dia membantu kelemahan-kelemahan kita, bahkan Roh Kudus itu berdoa untuk kita, maka sebenarnya Allah itulah yang bekerja di dalam kita, sehingga kita diperbaharui. Ibarat kata gini Bang Ripaldo masih dengar? Karena dosa itu adalah penyakit. Ya, dosa itu penyakit. Nah, ketika kita sudah melihat dokter itu datang, kita selamat. Suka gitu kan? Ini saya kasih analogi. Wah, selamatlah kita, dokternya udah datang. Nah, ketika dokter itu mulai menyembuhkan kita, memberikan kita obat, ya, itulah seperti Roh Kudus itu. Nah, ketika Roh Kudus itu bekerja,
Di situ kita sudah diperbarui, kita disembuhkan. Cara supaya kita tidak sakit lagi, tidak jatuh lagi ke dalam dosa, maka kita perlu mengerjakan keselamatan. Nah, ketika kita sudah menerima obat dan sudah disembuhkan, kita akan hidup dengan baik, toh. Betul kan? Bukan artinya kita bablas, makan sembarangan, begadang sembarangan gitu kan. Kalau orang yang dari sakit sudah disembuhkan. Nah, pengerjaan selamat itu adalah upaya kita menjaga supaya kita tetap sehat. Itulah mengerjakan keselamatan. Upaya kita menjaga keselamatan itu supaya tidak kita hilang dari keselamatan itu. Itu. Karena Kristus itu adalah tabibnya, dokternya. Dan Roh Kudus itu itulah obat. Roh Kudus itu berasal dari Allah. Kuasa itu tentu Allah yang mengerjakannya di dalam kita. Seperti itu kurang lebih, Bang. Jadi jangan hanya iman saja. Nah, sekarang gini, seandainya kita sakit, ada datang dokter. Kita bilang, selamat kita. Bagi kita yang menerima, karena kita percaya. Dengan iman kita percaya dokter itu akan menyembuhkan kita. Ada juga orang yang menolak. Saya percaya tapi saya nggak mau dokter itu. Maka iman itulah yang menimbulkan rasa kepada kita untuk disembuhkan. Gitu. Jadi kalau kamu tidak percaya kepada dokter tadi, ya kamu tidak beriman. Makanya butuh yang namanya iman sebagai tangan rohani menerima keselamatan itu. Roh Kudus itu seperti obat di dalam diri kita. Mengerjakan keselamatan itu seperti kita menjaga kesehatan kita. Karena kita udah selamat, udah sembuh. Sampai sini paham, Pak Rivaldo? Bunda, terima kasih Bunda. Bunda, saya boleh tanya satu lagi, Bunda? Boleh, silakan. Bunda, ini juga ada beberapa hal yang saya diskusi dengan teman-teman dan bahkan ada para hamba Tuhan. Itu tentang dosa terhadap Bapa diampuni, dosa terhadap anak diampuni, tetapi dosa terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Nah, ada banyak sekali. Konteksnya itu kan ini 10 perintah Tuhan toh? Iya, Bunda. Enggak tidak? Itu bukan. Untuk orang-orang yang menyembah berhala bukan? Coba dibaca dulu konteksnya. Ya. Jadi memang itu untuk Orang-orang yang tidak menyembah Allah, mereka itu akan dilimpahkan itu kepada keturunannya sebab mereka tidak menjadi berbalik kepada Allah. Bagaimana mereka diampuni? Sebab mereka tidak minta ampun kepada Tuhan. Coba bacain ayatnya. Coba Bang, dibaca. bentar ya Bunda, saya lihat cepat. Ya, ini ada yang bilang gini ya kan. Sambil berak dengerin Agatha khotbah. Artinya saya ada dalam hidupmu. Kamu bahkan ketika buang hajat aja, ya buang kotoran aja, kamu butuh Tuhan. Artinya Tuhanmu tidak lebih berarti daripada Tuhan saya. Makanya kamu suka dengerin saya khotbah. Ya kan? Firman Tuhanmu tidak lebih berarti daripada firman Tuhan saya. Berarti sesembahanmu itu tidak omnipresent. Beda dengan Tuhan kami. Tuhanmu kan nggak bisa di toilet. Kalau kau kejengkang di toilet, siapa yang nolong kau? Nih ya kan? Makanya coba, kalau dia tidak bisa ada di toilet ya. Banyak ya yang cewek-cewek di film-film itu ya, dia putus asa. Dia bundir di toilet. Nggak bisa Tuhan yang menyelamatkannya. Orang dia nggak omnipresent. Kasihan. Nah itu. Misal brojol di toilet. Nggak bisa apa-apa. Oh tidak, aku haram ke sana masuk. Idi. Wah kan. Ku bilang apa? Kalian itu memang cuma butuh Tuhan Yesus dalam segala hal. Gitu. Halo ya, halo Rivaldo. Itulah kerennya Tuhan kami. Jangan menghina ya sayang. Jadi ketahuan deh kualitasnya. Silakan Bang. Di mana itu ayatnya Bang? Itu di ini saya ada. Nanti dibacakan kiri, sebutkan aja. Ayatnya, Bang. Nah, sebutkan aja ayatnya, nanti kiri yang bacakan Bang. Karena kita juga harus tahu konteksnya itu apa, gitu loh. Silakan, Bang Rivaldo.
ayatnya, Bang? Masih lihat ini kayaknya. Dari ayat kitab mana, Bang? Biar saya yang bukain. Matius 12 ayat 32, Kak. Matius 12 ayatnya yang ke-32. Ya, silakan Bang. Kiri. Matius 12 ayatnya yang ke-32 ya. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Itu yang ayat 32. Beda tadi yang dia jelaskan sama ayatnya. Oke, yang mau ditanyakan apa dari Matius itu, Bang? Enggak mungkin saya lupa ayat yang itu, tapi ada persamaan mungkin Bunda. Jadi ada pandangan kayak gini Bunda, kayak ini kan kita hidup, ini pandangannya ya Bunda, bukan keyakinan saya, bukan. Tapi ini pandangannya, dia katakan gini bahwa kita sekarang hidup di zaman Roh Kudus kayak gitu, karena kan kayak zaman Allah ada, mereka tuh pila-pila bahwa di perjanjian lama itu zaman Allah Bapa, zaman perjanjian baru waktu Yesus menjadi manusia itu zaman anak, terus zaman gereja ini adalah zaman Roh Kudus. Nah, jadi mereka tuh kasih satu penekanan dari kebenaran firman ini bahwa setiap orang yang mengatakan sesuatu atau bertentangan atau berdosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Nah, mereka tuh pakai konteks ayat ini Bunda, ayat-ayat yang tadi. Sebentar, coba bukakan dulu Keluaran 20 ayat 5. Mungkin ini yang dia maksud. Keluaran 20 ayat yang ke-5. Ini 10 perintah Tuhan. Iya. Keluaran 20 ayatnya yang ke-5, demikian firman Tuhan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Oke, ini bukan Rivaldo. Maaf Bunda, bukan, itu di kitab perjanjian baru. Oh, yang mau kamu tanyakan tadi itu yang mana, yang membalaskan pada keturunan ketiga, keempat, kelima di mana? Maksud saya, yang saya ingin tanyakan itu Bunda, ada pandangan tuh katakan seperti ini bahwa berdosa atau mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Roh Kudus, nah itu tidak akan diampuni. Lalu? Itu pandangannya itu. Jadi mereka tuh bikin mereka itu pilah Alkitab. Jadi PL itu perjanjian lama itu zamannya Allah Bapa, perjanjian baru yang waktu Yesus itu hidup sebagai manusia itu zaman anak, lalu di zaman gereja ini adalah zaman Roh Kudus. Nah, artinya sekarang ini kan kita hidup di zaman gereja atau disebut zaman Roh Kudus. Itu yang mereka katakan. Artinya gini, sesuatu yang berdosa atau apapun yang kita lakukan itu bertentangan. Oke. Bacakan 1 Korintus 12 ayat 3 kiri. Oke, bentar. 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tentang penghujatan Roh Kudus, kenapa menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni? Sebab orang yang menghujat Roh Kudus itu tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Artinya dia tidak punya agama, dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, tentu dia tidak akan diampuni dosanya. Karena Kristus itu adalah Tuhan. Ya, ini ada korelasinya dengan Matius yang tadi dibacakan Kyrie, dosa menghujat Roh Kudus. Karena setiap orang yang murtad, yang tidak percaya kepada Kristus, dengan apa dia diampuni? Sebab dia menyembah Tuhan lain. Sebab dia meminta ampun kepada Tuhan lain. Mungkin nggak Tuhan Yesus menyembah dia? Tuhan Yesus mengampuni dia. Sorry. Ya, makanya kenapa disebut menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni? Sebab Roh Kudus itulah yang membuat manusia itu menjadi percaya kepada Yesus.
Kalau tidak karena Roh Kudus, tidak ada satu orang pun yang mengakui Yesus itu Tuhan. Makanya dosa menghujat Roh Kudus itu adalah tidak menjadi Kristen. Itu dosa menghujat Roh Kudus atau dia murtad. Nah, kalau ada yang mengatakan sekarang kita ini hidup di zaman gereja, dulu di zaman Roh Kudus, dulu di zaman Yesus, dulu di zaman Bapa. Saya kasih tahu, Bapa dengan firman dan Roh Kudus itu ada di sepanjang segala abad. Jadi untuk pandangan-pandangan orang-orang sesat yang tidak pernah belajar dari gereja Tuhan akan menarasikan demikian. Kita hidup di zaman gereja, terus kau kira Tuhan Yesus nggak ada di zaman sekarang? Ya, ini ada juga ayatnya dikatakan ya di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8 juga dikatakan Yesus itu yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Maka kalau dikatakan Yesus itu ada, yang sudah ada, berarti dia di zaman perjanjian lama dia sudah ada. Di saat itu dia ada, dan yang akan datang berarti hari ini Yesus itu ada bersama dengan Sang Bapa dan Roh Kudus. Jadi untuk orang-orang yang memilah-milah zaman, yang mengatakan Allah kita itu tidak di sepanjang segala zaman, itu orang-orang sesat. Jangan diikuti pandangan-pandangan liar yang tidak pernah diajarkan Rasul seperti itu. Itu ya Bang Rivaldo ya. Sebab Tuhan kita ini ada di sepanjang segala abad. Terima kasih Bunda, itu mungkin 2 pertanyaan untuk sementara. Mungkin nanti ke depannya Bunda punya live saya bisa ikut supaya terus saya mau mempertanyakan, karena kasus-kasus seperti ini banyak Bunda, sehingga minimalkan saya bisa mampu juga waktu berhadapan dengan orang-orang yang punya pandangan seperti ini, saya bisa blok mereka kayak gitu supaya saya bisa mengatakan apa yang betul-betul kebenaran kayak gitu. Terima kasih Bunda untuk jawaban-jawaban yang Bunda berikan. Bang Rifat, Coba kiri bukakan dulu Filipi 1 ayat 25. Filipi 1 ayat yang ke-25. Filipi 1 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan Bukan. Bentar ya. Kok ayat yang ke-25. Oh, Yudas 1 ayat 25. Yudas 1 ayat 25. Halo, kiri ya? Ya, Yudas 1 Yudas ayat 1 ayat 25 kok Filipi. Yudas 1 ayat yang ke-25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuh, jadi yang bilang zaman itu dipilah-pilah nggak ada. Dia sebelum segala abad, segala zaman itu dia ada. Jadi untuk orang-orang yang mengatakan demikian, ini benar-benar ya susah sekali ya. Ya dikatakan ya, Allah yang esa, maka ini adalah Bapa. Ya, Allah yang esa. Ya, ini Allah Tritunggal. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Itu kan tadi tulisannya kan. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, berarti di perjanjian lama, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Allah Tritunggal yang oleh Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dia ada di belakang zaman saat ini dan zaman yang akan datang. Itu yang dinamakan sepanjang segala abad. Jadi untuk orang-orang yang demikian jangan didengarkan lagi, Pak. Ya, Pak Ripaldo, mereka itu tidak pernah belajar dari gereja. Makanya mereka itu hanya dapat satu ayat, ditafsirkan dengan seenak jidatnya aja, ya. Lalu mereka buat pengajaran. Nah, hati-hati dengan orang-orang yang demikian. Nanti kita semua akhirnya disesatkan. Dia tidak membaca Alkitab secara komprehensif, tetapi malah menafsir serampangan. Gitu ya. Gitu. Ya, makasih Bunda. Iya, saya live terus kok. Tiap hari saya live.
add akun-akun Kak Iya. Kak Agatha ya, Kak Mm-mm. Rivaldo. Siap. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Rivaldo? Eh, Sudah ya. Oke, Tuhan berkati Bang. Nanti pokoknya Abang follow aja, dan untuk orang-orang yang bilang ini, Kak akunmu yang mana Kak? Semua